Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada kali ini SMA Negeri 1 Kolaka tengah mengadakan Festival Bulan Bahasa yang dimana ini merupakan program kerja dari Divisi 8 Kepengurusan OSIS yaitu Sastra dan Budaya. Dan diantara lomba-lombanya yaitu ada lomba pidato, lomba menulis opini, membaca cerpen, dan menulis puisi. Dan pada kali ini kita tengah mengadakan lomba membaca cerpen. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan penampilan pertama yaitu dari Alfi Syarin dari kelas 10 Flamboyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alfi Syarin dari kelas 10 Flamboyan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerpen kenakalan remaja yang berjudul Lika-liku Perilaku Aldi. Di sebuah rumah yang tak terlalu besar, tinggallah seorang wanita yang sudah menginjak kepala 4. Wanita itu dikaruniai satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Aldi adalah anak pertama yang berusia 16 tahun dan baru saja masuk di SMA. Sedangkan anak keduanya adalah seorang gadis yang diberi nama Sari. Ia masih berusia 14 tahun. Dari kecil, Sari merupakan anak yang penurut. Ia selalu membiasakan bangun pagi dan merapikan tempat tidurnya. Sebelum berangkat sekolah, ia juga selalu membantu ibunya yang menyiapkan dagangan untuk dijual di pasar. Sepulang sekolah, Sari juga langsung bergegas pergi ke pasar dan membantu ibunya yang masih berjualan. Sedangkan Aldi, semenjak masuk SMA, ia memiliki sifat yang berbeda dengan adiknya. Awalnya, Aldi merupakan seorang remaja yang mudah diatur dan penurut. Ia juga selalu membantu ibunya, seperti halnya yang dilakukan oleh Sari. Tetapi, seiring berjalannya waktu, sifat tersebut mulai luntur, bagaikan tinta yang terkena air. Ia terpengaruh oleh teman barunya yang nakal. Ia tak pernah lagi membantu ibunya. Sehabis sekolah, Aldi selalu memilih pergi ke tongkrongan untuk bermain bersama teman-temannya, ketimbang membantu ibunya berdagang. Bahkan, ia juga mulai berani bolos sekolah dan main di tongkrongan sampai pulang larut malam. Sifat yang berubah-ubah itu sesekali membuat wanita yang bertubuh sedikit lebar itu geram dan tak jarang membuat naik darah ibunya. Namun Aldi tak pernah mengubris perkataan dari ibunya itu. Sampai pada suatu hari di tongkrongannya, tempat biasanya ngumpul, Aldi termakan ajakan teman-temannya untuk bermain judi bersama dengan embel uang yang banyak. Namun nasib berkata lain. Aldi tak pernah sekalipun menang. Aldi yang masih berambisi untuk menang terpaksa menggunakan celengan ibunya untuk taruhan. Sari yang melihat kakaknya menggeledah celengannya, melaporkannya hal tersebut kepada ibu. Bu, tadi sebelum pergi ke pasar, Sari lihat Kak Aldi menggeledah celengan ibu, gak tahu deh buat apa, ucap Sari. Perbuatan apa lagi yang dilakukan oleh saudara laki-lakimu itu? Geram ibu Sari. Sesampainya Aldi pulang, ibunya langsung menanyakan uang celengannya itu digunakan untuk apa. Aldi yang keadaannya kacau karena tak sekalipun menjawab pertanyaan ibunya dengan jujur. Dari situ, ia tak pernah lagi diberi uang jajan oleh ibunya. Aldi juga dijauhi oleh teman-temannya yang sudah mengetahui bahwa ia tak lagi punya uang. Dari awal, sebenarnya teman-temannya tersebut sudah berniat dan sekongkol untuk menjebak Aldi. Namun dengan polosnya, Aldi percaya dan tak sedikit pun mengetahui niatan jahat temannya tersebut. Semenjak kejadian itu, Aldi mulai tersadar bahwa perilakunya itu salah. Dan ia pun mulai segera meminta maaf kepada ibu dan juga adiknya. Dengan tetesan air mata, ia menyesal karena tak pernah sekalipun mau mendengarkan nasihat dari ibunya. Aldi juga berjanji kepada ibunya, ia tak akan pernah mengulangi perbuatannya. Ia juga bakal memilih teman-teman yang baik, bukan yang nakal seperti sebelumnya.
Dari situ, sikap Aldi berubah drastis. Ia menjadi seperti yang dulu lagi. Aldi yang selalu bangun pagi-pagi bersama adik perempuannya dan bergegas membantu ibunya mempersiapkan dagangannya. Di sekolah pun, dia tak lagi bolos. Ia selalu memperhatikan pelajaran dengan serius. Sepulang sekolah, ia bersama adiknya, Sari, berangkat dari rumah menuju ke pasar, yang letaknya memang tak jauh dari rumahnya. Menyusul ibunya yang sudah sedari tadi, berada di sana. Ia membantu jualan ibunya yang kebetulan dagangannya laku keras. Dagangan mereka pun habis dan tanpa sadar, langit sudah menjadi gelap. Mereka pun merapikan tempat jualannya dan bergegas pulang menuju ke rumah. Melihat perilaku Aldi yang sudah berubah, rona wajah ibunya dan Sari pun tampak sangat bahagia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah tadi dia penampilan dari peserta yang pertama atas nama Alfi Syarin dari kelas 10 Flamboyan. Langsung saja kita beralih ke penampilan selanjutnya, yaitu atas nama Ade Raffi dari kelas 10 Asoka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ade Raffi dari kelas 10 Asoka. Saya akan membawakan cerpen yang berjudul Aku Sama Seperti Beruang. Hai, namaku Fahmi. Aku mulai berangkat ke sekolah seperti biasa diantar my father. Di SMA ini, aku tidak mempunyai teman satupun yang aku kenal sebelumnya. Karena waktu SMP dan SD, saya terkenal culun dan orang yang tidak terlalu pede dengan diri sendiri. Aku tidak pernah melakukan perlawanan saat orang lain mengejekku. Itu merupakan salah satu faktor kenapa saya dibully. Dengan badanku yang gemuk, hitam, pepano, berdaki, semuanya. Melanjutkan yang tadi, sesampainya aku di sekolah, dengan diantar sama bapakku, seperti sekolah lainnya, di hari Senin ini akan diadakan upacara bendera. Ini merupakan saat dimana aku malas untuk mengikuti, karena pasti teman-teman akan mengejek lagi. Ting ting ting, bel sekolah sudah berbunyi. Itu menandakan upacara bendera akan segera dimulai. Aku sudah siap dengan perlengkapan upacara seperti topi dan juga dasi. Sesampainya di lapangan upacara, per kelas akan membuat barisannya sendiri. Dari teman lain, aku merupakan seorang siswa yang paling gemuk dan akan membuat sempit barisan. Seperti biasanya, saat upacara, temanku yang paling iseng dan nakal di kelas namanya Fikar. Dia mulai mengejekku dengan fisikku ini. Fahmi, kau buat saja barisan sendiri deh. Terlalu besar badanmu, Bella. Atau kau baris saja di tengah lapangan, Di. Ejeknya sambil tertawa. Aku hanya bisa diam karena yang dia katakan memang sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Di sini aku tidak mungkin melawan karena dia memiliki teman atau geng yang sangat banyak. Sedangkan aku cuma siswa sendirian di SMA ini yang belum memiliki teman akrab satupun. Tunggu. Sebenarnya ada temanku yang bernama Vina, teman cewek. Kebetulan dia adalah saudara dari Fikar. Dia suka membela aku saat Fikar sedang mengejekku. Bisa dikatakan dia teman yang paling buat aku setidaknya lebih nyaman di sekolah ini. Upacara pun dimulai. Aku tepat berada di samping Fikar di barisan ketiga dari depan. Fahmi, kau geser dulu sedikit deh. Besar sekali badanmu, kayak gajah. Sampai saya keluar barisan ini. Nyinyir Fahmi. Aku hanya bisa diam saat dikatakan seperti itu. Ya, seperti biasanya, diam dan menerima ejekannya. Paling berani, aku hanya bisa berkata, iya, dan iya. Setelah 30 menitan, upacara bendera selesai dengan lancar. Semua siswa mulai kembali ke kelasnya masing-masing dan mulai mengikuti kegiatan belajar dan mengajar.
Setelah duduk di kelas, kadang aku berpikir, kenapa ini tidak adil dengan ejekan yang diberikan kepada aku. Sementara aku tidak bisa melawan sedikit pun. Di kelas, aku duduk di bagian tengah, sedangkan Fikar duduk di paling pojok belakang. Jarak yang cukup jauh ini sampai bisa membuat aku sangat nyaman dengan terhindar dari omongan Fikar yang membuat aku semakin hari menjadi orang yang tidak pede dengan diri sendiri. Beberapa saat kemudian, guru biologi pun datang untuk mengajar kelas pagi. Saat itu sedang membahas flora dan fauna lah. Ada hewan-hewannya gitulah. Setelah di pertengahan materi sampai di pembahasan soal binatang beruang, Fikar pun berteriak, "Ibu, berarti mirip Fahmi karena dari badannya saja sudah hitam, pepano, berdaki, besar lagi." Teriaknya di kelas. Saat itu aku hanya bisa diam dengan malu. Vina pun membalas teriakan Fikar tadi. "Jangan kok keterlaluan begitu, Fahmi. Bagaimanapun dia tetap harus kuhargai sebagai manusia," kata Vina membelaku. Aku cukup senang ada teman yang membelaku. Aku pun juga tidak tahu kenapa Fikar terus mengejekku. Aku rasa aku tidak punya rasa salah sama sekali dengan dia. Setelah kejadian itu, semua siswa yang ada di kelas semua tertawa. Sampai guru biologi menenangkan semua siswa untuk diam. Setelah beberapa waktu, sampai 2 pelajaran telah selesai, waktunya istirahat. Nah, sebelum keluar kelas, aku sama Fikar sempat bertatapan. Seolah tatapannya seperti membenci yang sangat mendalam sama aku. Di situ aku memberanikan diri untuk ngomong. "Kenapa?" kataku sambil berani. Fikar pun membahas ucapanku tadi. "Lah, kenapa kok? Kayak orang gila saja, nggak ada yang ngajak bicara," katanya Fikar sambil nada yang lebih keras. Aku mulai memberanikan diri untuk melawannya saat itu. "Apa maksudmu tadi kau ejek dalam kelas?" kataku sambil nada keras juga. Fikar menjawabnya, "Terserah aku lah, lagi pula ndak merugikan orang lain juga," kata Fikar. Aku menjawabnya, "Kau tahu Ji, tadi kau sudah bikin malu saya," kataku dengan menyautnya. "Sanda peduli Ji juga, lagi pula kalau saya lihat-lihat kok kayak mirip kok hewan juga," ejeknya sambil tertawa. Percakapan tadi akhirnya membuat aku sama Fikar bertengkar. Di situ selain aku dan Fikar, ada 2 temannya Fikar. Mereka tidak menyerangku untuk membela Fikar, tapi malah justru melerai pertengkaran aku sama Fikar. Setelah kejadian itu, Fikar pun langsung pergi dengan diseret 2 temannya untuk keluar kelas. Aku masih sendirian di dalam kelas sambil menahan rasa sakit setelah pertengkaran tadi. Kejadian itu pun menjadikan pertemanan aku dengan Fikar semakin tidak baik. Aku merasa takut saat pulang sekolah nanti pertengkaran ini terus berlanjut. Waktu istirahat itu aku gunakan cuma untuk di kelas saja. Dan setelah beberapa waktu, jam istirahat pun habis dan semua siswa masuk ke kelas lagi. Sampainya jam sekolah selesai, aku langsung pulang dan menunggu bapakku menjemput di depan gerbang. Tiba-tiba aku dipanggil oleh Vina karena Vina ingin memberikanku sesuatu. Apa ya? Dia pergi sejenak untuk mengambil barang tersebut karena kelupaan di ruangan kelas. Deh. Di momen itulah Fikar dan 2 temannya tadi menghajarku dari belakang karena tidak terima atas perlakuanku tadi. Aku tidak sadar karena mereka bersembunyi di belakang gerbang. Aku hanya pasrah dengan keadaan. Mereka menyeretku di kelas terdekat lalu menguncikanku. Aku hanya bisa berkata, "Ampun, ampun," saat kejadian itu terjadi. Aku seperti beruang yang tidak berdaya di hadapan manusia.
Setelah kejadian itu, aku dikonsultasikan oleh guru untuk belajar di rumah beberapa bulan terlebih dahulu. Karena pengaruh dari tekanan mental dan stres berlebihan akibat kejadian itu. Aku hanya bisa berdoa untuk kesembuhan diriku dan mengharapkan yang buruk untuk Fikar. Kini, aku tidak tahu bagaimana kabar Fikar sekarang. Tapi aku harap kejadian ini terjadi secara setimpal pada Fikar. Baik, sekian dan terima kasih. Nah teman-teman, itu dia tadi penampilan dari peserta nomor urut 2. Sangat keren bukan? Baiklah teman-teman, kita melangkah ke penampilan yang selanjutnya, yaitu atas nama Azzahrah Rahma Aulia dari kelas 10 Azalea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azzahrah Rahma Aulia dari kelas 10 Azalea. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang bertemakan karakter unggul jati diri siswa. Di sebuah desa yang kecil, yang damai, hiduplah seorang siswa bernama Siwa. Siwa adalah sosok yang memiliki karakter unggul dan jati diri yang luar biasa. Ia tumbuh dalam keluarga yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran. Siwa dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan bertanggung jawab. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah menunda-nunda. Setiap kali ia dihadapkan pada tugas yang sulit, ia tidak pernah menyerah. Ia selalu mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah dan berusaha memberikan terbaik dari dirinya. Selain itu, Siwa juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa, ia tetap bersikap rendah hati dan tidak sombong. Ia selalu siap untuk belajar dan menerima masukan dari orang lain. Keberhasilan yang dia raih tidak pernah membuatnya angkuh, melainkan justru membuatnya lebih berusaha keras untuk berkembang. Siwa juga adalah sosok yang memiliki integritas yang tinggi. Ia selalu berpegang pada prinsip-prinsip yang benar dan tidak pernah mengambil jalan pintas. Meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, ia tidak pernah melanggar nilai-nilai moral dan etika yang dia anut. Ia selalu menjadi contoh yang baik bagi orang sekitarnya. Tak hanya itu, Siwa juga adalah sosok yang penuh empati. Ia selalu peduli terhadap keadaan orang lain dan siap membantu sesama tanpa pamrih. Ia sering terlibat dalam kegiatan sosial dan relawan di desanya. Kesediaannya untuk membantu dan berbagi membuatnya dihormati dan dicintai oleh orang lain. Dalam hidupnya, Siwa tidak pernah melupakan akar dan jati dirinya. Ia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh orang tuanya. Kejujuran, disiplin, rendah hati, integritas, dan empati adalah fondasi yang membentuk karakter unggul dan jati diri siswa. Siwa adalah teladan bagi orang di desanya. Ia membuktikan bahwa dengan karakter yang kuat dan jati diri yang baik, seseorang dapat mencapai kesuksesan dan memberikan dampak positif bagi dunia dan di sekitarnya. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah tadi dia penampilan membaca cerpen dari teman-teman kita yang tentunya sangat memukau dan sangat keren-keren. Oke, saya Sarah Indah Pratiwi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.